terima kasih teh. Tentang dulu sih awal-awalnya saya tuh gimana menerangkannya ya. Belajar kalau belajar bahasa saya biasanya suka bergaul dengan apa ya kalau diungkapkan itu orang tua yang berperan. Kebetulan dulu orang tua keluar negeri, saya ikut di kami semua keluar negeri. Alhamdulillah di sana selama 3 tahun dan saya di sana dimasukkan ke sebuah sekolah dan di lingkungan itu bahasanya bahasa Inggris teh. Di sana saya juga awal-awalnya diam, mereka bicara apa. Lama-lama pas saya tanya ke orang tua, oh, ini belajar, ya saya belajar bahasa terus terang dari orang tua dulu. Kebetulan ayah saya dan ibu saya bisa menguasai bahasa sedikit, lalu saya dibantu dengan sering banyak mendengar dari kaset, dulu karena belum ada VCD, CD, jadi kaset, lalu tetangga kiri kanan juga kebetulan orang asing semua, saya dilatih. Walaupun saya tidak melihat, kadang saya pegang barang, ini buku, ini apa? What is this? Mereka menyebutkan, oh book. Ini buku, artinya book. Terus kalau pulpen, pensil atau pen, gitu. Semua barang-barang yang saya pegang, saya perlihatkan ke teman saya itu, dan mereka menerjemahkan dalam bahasa. Lalu saya hafalkan. Itu yang waktu masih kecil. Lalu bantuan kedua juga, kebetulan adik-adik senang menonton film kartun, saya ikut. Dari film kartun ya? Iya. Kartun subhanallah bahasa Inggris. Iya. Dan kalau adik-adik sih biasa ya mereka, wah rame berantem, tapi kalau yang saya dengarkan tuh bahasanya. Itu bahasanya yang kadang-kadang ya subhanallah. Jadi pelajaran pertama dalam bahasa itu listening, emang betul. Listening dulu. Dan ini kekuatan Mbak Fion ya sebenarnya, di listening ya ini. Ya, berawal dari listening, di kiri kanan tetangga itu orang-orang asing semua karena di luar negeri. Lalu di rumah pun ada film-film dan kartun bahasa Inggris. Lalu saya mencoba untuk mengucapkan apa yang saya dengar. Nah, setelah saya sudah menguasai Braille, baru saya mulai belajar cara menulisnya. Menulis. Dan saya juga membaca juga, alhamdulillah ada buku bahasa Inggris dalam bentuk Braille juga ada. Nah, kalau untuk bahasa lain sama, bahasa Jerman juga seperti itu. Saya mengikuti di SMU, lalu saya cari teman atau dengan guru, bahkan ngobrol bahasa Jerman. Walaupun saya memegang barang, ini bahasa Jermannya apa? Semua yang saya lihat, yang saya pegang, saya selalu tanya ini bahasa Jermannya apa? Kalau sedang bahasa Jerman, selalu saya seling bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, jadi mereka melengkapi dengan bahasa lain. Iya, kita jadi pengen dengar Mbak Fion ngomong bahasa Jerman sedikit aja gitu ya. Boleh Mbak, sapa audiens di sini pakai bahasa Jerman Mbak? Oh ya, meine Damen und Herren, guten Morgen, wie geht es Ihnen? Itu artinya nggak ngerti. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, apa kabar? Jawabannya apa harusnya? Iya, itu tentang penguasaan bahasa ya Mbak Fion ya. Iya. Kemudian tadi itu tentang kadang-kadang ada perasaan-perasaan di dalam diri kita gitu ya. Ada bisikan-bisikan lah yang membuat kita lemah. Iya. Pernah tidak ada hal? Sering. Itu pasti ada, pasti ada. Biasanya di saat kita sedang down gitu ya, kok saya begini, kenapa saya tidak bisa seperti itu. Kadang kalau ya istilah anak muda sekarang sedang bete gitu ya, kadang-kadang suka diam, suka jengkel, maaf kadang-kadang juga terlintas menyalahkan yang maha kuasa, ada terlintas seperti itu. Nah itu cara mengatasinya biasanya saya suka larinya ke Al-Quran ya. Kebetulan ada Al-Quran Braille juga dan ada CD atau kaset saya dengar. Saya juga membaca Al-Quran dan mendengarkan yang membacakan Al-Quran. Dan kadang-kadang alhamdulillah saya juga punya sahabat yang bisa menyemangati saya. Tapi itu subhanallah terus terang kalau lintas itu pasti ada. Bahkan dalam waktu sebulan mungkin bisa 2-3 kali selalu ada. Waktu sebulan itu ya? Iya ada, itu pasti ada. Luar biasa. Iya. Masya Allah.
Ke Kang Karta boleh sekarang, Kang Karta menyikapi lintasan-lintasan pikiran itu pernah, kalau Mbak Vin kan sampai 2 kali itu sebulan. Sering sekali berarti, kalau Kang Karta bagaimana? Ya kalau saya biasanya berpikir begini Kang Agus, kalau saya lagi katakanlah ada masalah tentang diri pribadi gitu ya, masalah apa gitu ya, sehingga kita tidak semangat. Nah biasanya kita kembalikan lagi, kita tuh hidupnya mau apa sih gitu aja. Kalau kita hidupnya mau dibawa puntennya uring-uringan, keluh kesah, ya sudah jangan hidup kalau menurut saya gitu. Makanya saya di biasa di rumah gitu ataupun ya dimanapun kalau kita umpamanya lagi ada masalah ya kita kembalikan lagi, udahlah ya masalah itu mah udah sampai situ titik gitu, jangan sampai di kemana-manakan gitu ya atau diluas-luaskan gitu. Intinya ya udah kalau masalah bisa diselesaikan hari itu, kalau umpamanya belum juga ya kita cut dulu lah, mungkin nanti ada jalan lain gitu kan, jalan keluar yang lain itu terus terang memang ada setiap pribadi mungkin ada ya, mengatasi kejenuhan. Kenapa orang lain bisa ke sana kemari, saya diam aja di rumah, itu juga ada. Makanya kita carilah alternatif apa yang bisa kita lakukan gitu Kang Agus. Biasanya seperti itu. Jadi semakin banyak kegiatan yang memungkinkan dilakukan itu akan menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu ya Kang ya. Makanya saya pribadi itu jangan sampai terpupuk dalam diri itu minder, udah Dihapus aja deh. Udah sama saja. Saya pengen ke mall ya tinggal ke mall gitu kan Kak Agus ya. Kita pengen ke bioskop ya bioskop kalau memang perlu ditonton gitu kan. Udah kita mah samalah kalau menurut saya. Orang seperti itu di hadapan Allah sama. Saya seperti itu juga sama gitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Jangan sampai dibawa rumit hidupnya. Jangan sampai dirumit. Itu adalah sebuah kata kunci yang begitu luar biasa sekali, sahabat-sahabat sekalian. Apalagi juga tadi Mbak Vin mengatakan bahwa ketika lemah itu mendengarkan Al-Quran. Luar biasa, ini adalah sebuah sandaran, ini adalah sebuah ikatan yang kuat dan mudah-mudahan ini juga memberikan inspirasi untuk kita semua ya. Baik, ada yang ingin bertanya kembali? Silahkan. Dari Ikhwan lagi ya sekarang, ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki dari penerbangan ITB. Baik, saya ingin bertanya sekitar motivasi ya, Pak. Jadi sebagai contoh gini, beberapa waktu yang lalu dosen itu memberikan topik tentang penelitian sebagai tugas akhir. Saya sebagai mahasiswa ini tertarik gitu, bersemangat sekali ingin ikut dalam penelitian tersebut. Artinya apa? Motivasi saya ini sangat tinggi, seperti bagaikan api yang berkobar-kobar gitu ya. Namun ketika saya bertemu dengan dosen itu ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Artinya ibarat api yang bertemu dengan air gitu. Akhirnya api yang di dalam diri saya itu padam gitu, istilahnya gitu. Dan pertanyaan saya, bagaimana memotivasi diri kita agar minimal ketika api ini bertemu dengan air, analoginya api ini masih tetap ada atau masih tetap besar gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita memotivasi orang lain itu minimal secara analogi merubah karakter air ini menjadi sebuah api. Jadi ketika api bertemu dengan api itu menjadi sebuah energi yang besar gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Karta ada saran untuk hal itu sebelum ke Pak Adri? Kalau menurut saya Kangnya, supaya api itu tidak padam, kita kasih bahan bakarnya. Kan kalau api mah gitu ya, pakai minyak tanah nambah besar gitu ya. Kita juga sama, bahan bakarnya apa kita? Kalau umpamanya api kita pengen besar, pengen ya jangan padam gitu ya. Jangan ke satu yang melemahkan itu, cari api atau cari bahan bakar yang lain. Kalau menurut saya seperti itu, Kang. Jadi kalau umpamanya ada orang yang kategorinya api itu menjadi padam gitu, jangan dideketin terus. Kita cari gitu ya ke yang lain. Ke yang lain gitu ya. Yang betul-betul rasanya malu kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan untuk itu
tidak ada alasan untuk kita menyerah. Karena kita sudah terlahir menjadi seorang pemenang, apalagi juga kita sudah berkompetisi dengan jutaan ya. Subhanallah, dengan jutaan calon kita, dan hanya kitalah yang kemudian berhasil lahir di dunia ini. Luar biasa, jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi tidak ada kata untuk menyerah, karena kalau kita menyerah, meminjam kata-katanya Kang Karta, ya sudah jangan hidup. Ya sudah berarti mati saja. Dan mati juga bukan menyelesaikan masalah, karena mati juga ada masalah lagi. Nah, bagaimana untuk kita bisa menghadapi kehidupan kita ini dengan lebih baik? Semoga kita bisa menjalaninya. Dan untuk itu terima kasih banyak untuk Mbak Vin, Kang Karta, terima kasih Pak Adri, terima kasih banyak juga untuk telah bergabung di Salman Spiritual Weekend, dan untuk semuanya yang telah bergabung di sini di Salman Spiritual Weekend. Nantikan terus Salman Spiritual Weekend, Anda bisa terus hadiri setiap Sabtu. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian, Allah yang membalas apa yang Anda telah korbankan untuk datang ke sini, waktu, kesempatan, biaya, dan lain sebagainya untuk bisa datang ke sini. Terima kasih banyak, dan mari kita tutup kebersamaan kita dengan Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Agus Al Muhajir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.